Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvi Ramada dari kelas tadris IPA 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan alat peraga sederhana saya, yaitu tentang ticker timer sederhana. Di sini saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rekayasa alat laboratorium. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Salah satu kegiatan eksperimen yang umumnya dilakukan di sekolah ialah eksperimen menyelidiki karakteristik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan menggunakan set alat percobaan kereta dinamika yang dilengkapi dengan ticker timer. Adapun ticker timer itu adalah alat yang dapat digunakan memberi ketukan pada pita dengan frekuensi yang tetap, sehingga meninggalkan jejak pada pita. Jejak yang dihasilkan ticker timer dapat digunakan untuk menyelidiki hubungan antara perpindahan dengan waktu tempuh suatu benda, hubungan antara kecepatan dengan waktu tempuh suatu benda, serta hubungan antara percepatan dengan waktu tempuh benda. Ketersediaan alat untuk praktikum juga dapat menghambat dalam proses pembelajaran praktikum, karena jika kita melakukan sebuah praktikum atau percobaan pasti harus menggunakan alat penunjang percobaan yang akan dilakukan. Jadi, berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya sebagai penulis merasa tertarik untuk membuat sebuah alat sederhana yang bisa digunakan untuk mengukur kecepatan dan percepatan pada gerak lurus dan mengamati perubahan waktunya. Dan alat tersebut adalah ticker timer sederhana. Setelah itu kita harus mengetahui rumusan masalah. Adapun perumusan masalah untuk memperjelas permasalahan alat yang akan dibuat, maka perumusan masalah dalam percobaan ini adalah yang pertama, bagaimana kelayakan alat ticker timer sederhana ini sebagai media pembelajaran pada materi gerak lurus. Yang kedua, bagaimana peningkatan pemahaman konsep peserta didik setelah menggunakan alat ticker timer sederhana ini sebagai media pembelajaran pada materi gerak lurus. Yang ketiga, bagaimana respons peserta didik terhadap alat ticker timer sederhana yang digunakan dalam pembelajaran fisika di materi gerak lurus. Yang selanjutnya, kita harus mengetahui tujuan. Adapun tujuan dari penyusunan makalah dan perancangan alat ticker timer sederhana ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kelayakan alat ticker timer sederhana ini dalam pembelajaran fisika di materi gerak lurus. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep peserta didik setelah menggunakan alat ticker timer sederhana sebagai media pembelajaran pada materi gerak lurus. Yang ketiga, untuk mengetahui respons peserta didik terhadap alat ticker timer sederhana yang digunakan dalam pembelajaran fisika di materi gerak lurus. Berikutnya ada manfaat. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu manfaat dari perancangan alat ini. Yang pertama, mengetahui cara mengukur kecepatan dan percepatan. Yang kedua, membedakan antara GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, mencatat jarak yang ditempuh oleh benda yang diuji dalam bentuk titik-titik per detik. Deskripsi teori. Kata alat peraga diperoleh dari dua kata, yaitu alat dan peraga. Kata alat mempunyai arti benda yang dipakai untuk mencapai maksud, sedangkan kata peraga berarti alat media pengajaran untuk memperagakan sajian pelajaran. Kata utamanya adalah peraga, yang artinya bertugas meragakan, membuat raga atau fisik suatu pengertian yang dijelaskan. Selanjutnya, ticker timer atau pengetik waktu. Ini adalah alat yang digunakan untuk mencatat atau mendeteksi kecepatan suatu troli. Ticker timer yang digunakan ini terbuat dari dinamo kecil. Ujung dari dinamo ini diberi pensil untuk mencetak ketikan pada pita ketik. Panjang dari pensil dapat disesuaikan dengan jarak antara dinamo dengan bidang bawah dinamo. Ticker timer sederhana ini digunakan untuk mencetak ketikan-ketikan pada pita ketik agar gerak suatu benda dapat diketahui. Adanya titik-titik dari ticker timer dapat mengelompokkan mana yang termasuk GLB dan mana yang termasuk GLBB. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu merupakan
model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berpikir yang saya buat di sini itu yang pertama, kurangnya media pembelajaran dalam praktikum. Yang kedua, rendahnya kemampuan pemahaman konsep. Dari kedua permasalahan ini timbullah hasil, yaitu tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik. Jadi supaya bisa memperjalankan pelajaran dengan baik, yaitu dibuatlah pengembangan media pembelajaran berupa alat ticker timer sederhana. Setelah kita membuat pengembangan media atau perancangan media ini, lanjut pengembangan alat peraga. Pengembangan alat peraga yaitu uji coba penggunaan alat dan uji respons peserta didik. Setelah melakukan uji coba, kita lanjut kepada proses pembelajaran, langsung masuk kepada aspek pemahaman konsep. Di aspek pemahaman konsep ini kita lakukan menjelaskan, mencontohkan, membandingkan, dan menyimpulkan. Menjelaskan ini adalah kita menjelaskan alat yang akan kita gunakan. Yang kedua, mencontohkan. Mencontohkan di sini kita harus mencontohkan kepada peserta didik bagaimana cara menggunakan alat dan bagaimana cara alat itu bisa berfungsi dengan baik pada materi ini. Yang ketiga, membandingkan. Membandingkan di sini maksudnya membandingkan antara bagaimana respons peserta didik itu jika belajar menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Yang keempat atau yang terakhir ini menyimpulkan. Menyimpulkan di sini kita artikan sebagai penyimpulan bahwa jika menggunakan alat peraga, siswa lebih gampang memahami materi yang disampaikan, berbeda dengan tidak menggunakan alat peraga, seperti itu. Jadi setelah melalui aspek pemahaman konsep, lalu kita langsung lanjut di ticker timer sederhana sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep. Kita buat alat ticker timer sederhana ini sebagai media tetap pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Prosedur pengembangan. Langkah-langkah pengembangan. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian Research and Development atau R&D. Saat ini R&D merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak dikembangkan. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung antara atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. R&D sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Dalam perancangan alat kali ini, saya sebagai peneliti menggunakan instrumen jenis pengembangan model konseptual. Dalam mengembangkan model konseptual, peneliti harus melalui beberapa tahap seperti pengembangan model serta validasi model. Instrumen penelitian perlu diperlukan oleh peneliti pada fase validasi model. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar validasi yang akan dinilai oleh ahli media atau ahli materi. Penilaian ini dilakukan sebagai dasar untuk uji coba produk sebelum pembuatan produk massal. Analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sesuai prosedur pengembangan yang dilakukan. Tahap awal pengembangan ini dilakukan dengan melakukan studi literatur dan menentukan materi yang akan dikembangkan. Tahap selanjutnya adalah perencanaan pembuatan produk awal dan penyusunan instrumen penilaian media. Di sini saya menampilkan tabel pedoman penilaian skor. Ini penilaian dalam bentuk kualitatif menjadi kuantitatif dengan menggunakan pedoman skala Likert sebagai berikut. Kita lihat di sini ada sangat baik, cukup, dan kurang, dan sangat kurang. Itu nilainya dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, kita lanjut di perencanaan desain produk. Adapun perencanaan dari desain produk yang akan saya buat, yaitu di sini sudah terlihat sebuah gambar desain. Di sini ada saklar. Saklar ini untuk menghidupkan atau menyalakan dinamo tersebut, dinamo yang sudah terhubung dengan baterai. Di sini ada dinamo, ada logam. Logam ini kita tempelkan di
di atas baterai, di atas dinamo. Di sini terlihat ada pengetik bisa dari tinta pena atau pensil. Di sini ada kertas karbon, kertas putih, dan baterai. Desain produk yang akan saya buat di sini tadi sudah terlihat ada perencanaan dari desain produk. Di sini ada kertas putih panjang yang sudah terikat dengan troli, ada bidang, ada balok. Bidang ini terbuat dari sebuah triplek, dan nanti di pinggir bidang ini akan ada penyangga agar troli bisa berjalan dengan lurus dan tidak jatuh ke bawah. Troli kita menggunakan roda karena supaya tidak ada gesekan yang terlalu untuk memperlambat geraknya troli. Jadi jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, dan kita lanjut di forum diskusi di kolom komentar video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.